Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas berbagai karunia limpahan nikmat kepada kita semua, terkhusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan satu ibadah salat Jumat berjamaah di bulan Ramadan yang mulia ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Bisa dikatakan tidak terasa pada saat ini kita sudah mencapai hari yang ke-22 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Cepat rasanya waktu berlalu, dan berarti ini sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang justru dalam hadis-hadis Nabi SAW diterangkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, yaitu dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istri-istri beliau untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadda, dan bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikatan sarungnya, menunjukkan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim juga, yang tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kesungguhan beliau dalam beribadah tidak seperti sebelum-sebelumnya. Artinya berbeda. Jelas kita meyakini bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kapanpun bertakwa pada Allah dan sungguh-sungguh dalam ibadah. Namun di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih lagi ya semangatnya dan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa amal-amal saleh yang khusus ditekankan untuk kita kerjakan dan kita lakukan ya di 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Yang memang benar firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bulan Ramadan ini cepat berlalu, hanya ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang terbilang dan terhitung. Perasaan kita baru kemarin menunggu-nunggu kapan waliul amri, menteri agama mengumumkan masuk Ramadan, sekarang sudah mau hampir habis bulan Ramadan. Bahkan barangkali pekan-pekan depan kita menunggu kapan lebaran Idul Fitri. Nah, di antara amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tiru di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah kita berusaha untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal 'ashril awakhir min Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah oleh kalian, yaitu malam kemuliaan yang dikenal dengan Lailatul Qadri, di ganjil, di malam-malam ganjil ya, di 10 malam terakhir Ramadan. Berarti kemungkinannya terjadi pada salah satu malam ganjilnya, yaitu malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Di salah satunya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari itu. Dengan cara bagaimana supaya kita dapat
keutamaan malam kemuliaan malam Lailatul Qadri yang kata Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri itu lebih baik, maksudnya keutamaannya dan pahala orang yang beribadah di malam satu malam itu saja lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan lamanya, yaitu 83 tahun plus 4 bulan. Saya yakin tidak ada di sini yang usianya sudah mencapai 83 tahun. Ya, tapi di satu malam itu saja kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kemudahan, dan kitanya juga bersungguh-sungguh mengharapkan ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pahala ibadah kita di malam itu Masya Allah sama dengan atau bahkan lebih baik dari 1000 bulan orang beribadah. Ya, dan 1000 bulan bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedikit. Ya, sekitar 83 tahun lebih itu tadi. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Jami' Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya di bulan Ramadan ini fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan nilainya. Lalu kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan di satu malam itu, pahala di satu malam itu, sungguh dia telah terhalang dari banyak sekali kebaikan. Oleh karena itu kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih semangat di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, ya, melakukan qiyamul lail, tarawih, ya, salat maghribnya berjamaah, salat isya'nya berjamaah, qiyamul lailnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, ya. Dan diriwayatkan sebagaimana dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan memerintahkan sebagian sahabat yang qurra, yang para penghafal Al-Quran dan para pembaca Al-Quran yang baik. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhuma. Umar bin Khattab memerintahkan kedua sahabat itu untuk mengimami salat tarawih. Lalu disebutkan oleh As-Sa'ib, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, waqad kunna na'tamidu 'ala al-'isi. Sungguh sebagian kami, ya, berdiri ketika qiyamul lail dengan bertelekan atau bersandarkan pada tongkat-tongkat kami. Li'anna al-qari'a minna yaqra'u bil mi'in. Karena imam kami itu sahabat tadi Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah dengan ratusan ayat panjangnya. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan kami baru selesai qiyamul lail salat tarawih ketika di waktu sahur menjelang fajar. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat tarawih kita, ibadah kita, kita bandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tentu tidak ada apa-apanya. Mereka menghidupkan sedemikian hebatnya, menghidupkan malam, betul-betul menghidupkan malam, sehingga selesainya pun ketika waktu sahur. Kita tidak perlulah seperti itu, karena memang itu berat, dan karena memang itu pekerjaan para salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in, para sahabat radhiyallahu anhum, generasi Islam termulia. Kita minimalnya menghidupkan, ya, bukan berarti menghidupkan malam yaitu kita tidak boleh tidur sama sekali, bukan juga. Akan tetapi kita, mayoritas malam kita isi dengan berbagai macam ibadah. Habis tarawih kita baca Quran, ngantuk kita tidur. Kemudian di sepertiga malam terakhir sebelum sahur kita bisa bangun lagi untuk membaca Al-Quran atau berzikir ataupun aktivitas ibadah yang lainnya. Dengan demikian kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan malam keutamaan Lailatul Qadar. Dan juga bulan ini, bulan Ramadan ini, menurut para
salafus saleh, para sahabat, adalah syahrul qurra, ya bulannya para pembaca Al-Quran. Banyak di antara ulama dahulu yang menunda dan meliburkan ta'lim hadis mereka demi membaca Al-Quran dan menghafalkan dan menghatamkan Al-Quran. Seperti Imam Malik radhiyallahu taala anhu rahimahullah, Imam Daril Hijrah, beliau menghentikan ta'lim hadisnya di Masjid Nabawi hanya untuk membaca Al-Quran. Al-Imam Az-Zuhri juga demikian. Lalu beliau mengatakan bahwasannya Ramadan syahrul Quran wa syahru it'amit ta'am. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran dan bulan kita berkesempatan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Dan subhanallah diriwayatkan dari banyak para tabi'in seperti Qatadah, kebiasaan beliau di luar bulan Ramadan itu khatam Al-Quran setiap sepekan sekali, ya, 7 hari sekali. Lalu masuk Ramadan beliau bisa khatam setiap 3 hari sekali, artinya 1 hari 10 juz. Dan apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau khatam setiap hari. Ini kesungguhan yang luar biasa terhadap membaca Al-Quran. Dan bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan sebanyak 60 kali khatam. Waruwiya 'ani Syafi'i annahu yakhtimu sittuna atau sittina khatmah, 60 kali khatam, berarti seharinya 2 kali khatam. Ini enggak bisa kita bayangkan bagaimana membacanya dan aktivitas beliau rahimahullah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita introspeksi untuk diri kita sendiri. Kita barangkali setahun sekali saja tidak khatam-khatam. Barangkali juz 30 saja, tidak usah 30 juz. Kita belum khatam-khatam barangkali, ya. Maka minimalnya, mumpung ada bulan Ramadan, minimal setahun sekali dengan adanya bulan Ramadan ini kita bisa baca, sekedar baca saja, tidak perlu hafal, ya. Baca Al-Quran 1 kali khatam saja, berarti seharinya cuma 1 juz, mudah ya, insyaallah, ya. Nah, itu ibadah-ibadah yang hendaknya dikerjakan menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Juga di antara sunnah yang Nabi SAW contohkan kepada kita di 10 hari terakhir Ramadan adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf ini adalah sunnah muakkadah. Ya, namun di masa saat ini karena ada satu wabah yang menurut para ahli kesehatan dan pemerintah kita juga dan juga para waliul amri dan ulama agar kita social distancing atau physical distancing bahkan, maka kegiatan yang sifatnya berkumpul seperti itu ditiadakan sementara. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun tetap bisa melakukan i'tikaf di rumah-rumah kita, hanya saja tidak seperti secara syar'i. Kita hidupkan malam-malam kita di rumah kita dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, berzikir pada Allah Azza wa Jalla dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan i'tikaf adalah kebiasaan Nabi SAW. Dan setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in. Dan juga banyak-banyak berdoa para hadirin sekalian di 10 terakhir bulan Ramadan ini, mumpung masih dalam bulan Ramadan. Doanya mustajab bagi yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, terkhusus di malamnya. Maka doa yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kira-kira doa apa yang aku bisa panjatkan supaya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar?" Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taqulin, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita tahu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Sesungguhnya amal itu supaya sah, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bergantung pada niatnya. Maka tidak diterima amalan seseorang kecuali dengan mengikhlaskan niat kita lillah Subhanahu wa taala. Dan tentu syarat yang kedua adalah ittiba', sesuai dengan tuntunan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, ada orang ikhlas amalannya tapi tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi, ya tidak diterima sama Allah. Karena ibadah tidak boleh mengarang-arang sendiri, harus dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, ada orang beribadah Masya Allah sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad, akan tetapi tidak ikhlas alias riya, maka juga tidak diterima sampai dia itu ikhlas dan ittiba' sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga hadis yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya. Jadi lihat, kualitas amal itu diterima dan tidaknya dilihat di awal dan akhirnya. Kita barangkali memasuki bulan Ramadan ya dengan ikhlas, semangat. Dan kenyataannya seperti biasa pada umumnya kaum muslimin, awal-awalnya saja ramai ya, semangat, ikhlas, barangkali lama-kelamaan mengendor. Nah, di 10 terakhir seharusnya mengencang kembali, kuat kembali seperti yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Beliau sungguh-sungguh justru, kata Aisyah, di 10 hari terakhir yang kesungguhannya belum pernah terjadi sebelumnya. Karena innamal a'malu bil khawatim, amalan itu bergantung juga pada akhirnya. Makanya penting ya kita meminta kepada Allah husnul khatimah, akhir yang baik. Karena banyak orang mungkin barangkali dianggap baik oleh orang lain zahirnya saja, padahal batinnya buruk sehingga akhirnya tidak husnul khatimah. Ya, kita meminta kepada Allah supaya awal dan akhir amal kita adalah baik. Dan para ulama seperti Ibnu Qayyim menjelaskan hendaknya seorang muslim itu dalam beribadah di bulan Ramadan ya di akhir-akhirnya justru semakin kencang, ibarat para pengendara kuda yang sedang berlomba. Maka kuda itu sendiri faham ketika sudah putaran terakhir, apalagi sudah menjelang garis finish, maka kuda-kuda ini mengerti dengan nalurinya ya, sehingga dia berlari sebisa mungkin karena dia sadar dan dia faham ini sudah hampir selesai, ini sudah hampir sampai, ini sudah hampir habis. Tinggal mengerahkan semua yang ada, tenaga yang ada. Maka begitulah ibadah seorang muslim seharusnya ya, justru semakin semangat. Karena apa? Sebentar lagi Ramadan habis, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terbilang. Jangan justru malah semakin mengendor ya, semakin habis semangat ya, tapi semakin yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita yang benar, yang sahih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mari kita senantiasa berdoa memohon pada Allah agar kita diberikan kemudahan, diberikan taufik, diberikan yakni semangat selalu hingga selepas Ramadan pun kita tetap istiqamah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina as-salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.